yang kelas kalkulus ya. Nah, kebetulan saya ada kegiatan di luar kota, jadi ini saya ambil sela-sela, makanya cuma sebentar aja. Kemarin ada kerjaan di di kampus, sekarang ada di luar kota. Mohon maaf ya, ternyata Bu Arika berbeda sama apa yang dijanjikan. Yang kemarin saya minta untuk membuat resume tentang fungsi balikan. Ya, masih ingat fungsi balikan apa yang ditulis kemarin? Apa fungsi balikan dari sin X atau sin pangkat min 1X? Apa? Boleh langsung menjawab. Saya selesai juga ya, karena ada 2 kelas. Bentar, tak. Coba nyari catatan. Bentar. Silakan yang mau menjawab. Kalau saya punya Y sama dengan sin X, maka untuk fungsi balikannya Y sama dengan arkes sin X. Definisinya apa? Atau gini wes. Ada yang bisa menggambarkan grafiknya? Izin mencoba, Ibu. Ayo, Gilang kelas apa, Gilang? Kelas C. Kelas C. G. Ya, ayo digambar, Gilang. Bentar, Ibu, di kontrakan ada orang nyariin, bentar. Ya. Coba Bu, close screen. Nah, pada grafik fungsi sinus, dia sebenarnya tidak memiliki inverse, tetapi kalau dia dibatasi domainnya, karena syarat dari fungsi inverse itu harus satu-satu, maka harus dibatasi domainnya, yaitu berapa ya kemarin? Negatif pi per 2 sampai pi per 2. Ya, nah, dia boleh. Baru memiliki inverse gitu, Bu. Gambarnya. Grafiknya. Seperti ini mungkin. Enggak, kelebihan. Sampai sini. Atau Gilang, digambar dulu, Gilang. Gambar sinnya dulu, dan gampang dirimu. Gambar sin. Nah, oke. Ini berarti Gilang mau ambil yang domainnya berapa hingga berapa? Negatif pi per 2 sampai pi per 2. Oke. Sampai sini, Bu. Kemudian dicerminkan, menghasilkan seperti ini. Nggih. Dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Ya, sumbu itu sumbu X, sumbu Y. Ya, garis grogi kayak. Ya sudah, jadinya apa? Jadinya tinggal dibalik ya. Oke. Artinya kalau kemarin di fungsi inverse kan kalian harus tahu domainnya supaya dia menjadi fungsi apa? Fungsi satu-satu. Nah, kalau dia sudah memiliki fungsi, dia sebagai fungsi satu-satu, maka dia bisa dibalik atau bisa dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau di fungsi trigonometri itu kan domainnya bilangan real, semua bilangan real bisa masuk, maka harus dibatasi seperti yang tadi Gilang katakan. Jadi, Bu, saya membatasi dari negatif pi per 2 sampai pi per 2. Boleh enggak, Bu, saya membatasi hanya
dari 0 sampai pi/2 boleh kan, asalkan nanti ketemu inverse-nya seperti apa. Nah, memang selama ini yang didefinisikan mulai dari negatif pi/2 sampai pi/2. Oke, jadi untuk yang cos, tangen semua sama. Ya. Grafiknya juga seperti itu. Grafiknya diperoleh dari yang pokoknya yang diingat kalau balikan berarti dia pencerminan dari garis Y sama dengan X. Definisinya untuk fungsi inverse kemarin kan sudah dibahas. Makanya kayaknya saya yakin untuk topik ini walaupun tanpa Bu Arika jelaskan kalian sudah paham dengan sendirinya. Karena fungsi trigonometri kan sudah tahu ya, fungsi trigonometri hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya bagaimana turunan dari Y sama dengan sin X. Turunan dari arkes sin X atau fungsi balikan sin X. Jadi sin pangkat min 1X, apa turunannya? Boleh buka buku kan? Ini loh nggak ujian, aku cuma tanya-tanya aja. Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Ibu. Afni dari kelas apa Afni? Dari kelas C, Ibu. Kelas C, ya ayo Afni. Ya, turunan dari Y sama dengan arkes sin X itu 1 per akar dari 1 dikurangi X kuadrat. Oke, Afni bisa menjelaskan dari mana itu diperolehnya? Masih kurang paham, Ibu. Tapi paham. Ayo wes bisa, harus bisa. Boleh dibuka bukunya. Iya, Ibu. Karena kalau satu sudah tahu caranya, misalkan sin saya tahu caranya, berarti nanti untuk sekan tangan, kotangan pasti bisa. Ya, ada yang bisa bantu? Oh ini Afni sudah pakai pen aja tulisan Bu Arika jelek, apalagi pakai mouse tambah nggak karuan, nggak bisa dibaca, jadi nggak pede mahasiswanya yang disuruh nulis ya. Y sama dengan sin arkes sin X. Nah, dari sini kan bisa diubah menjadi jadi sin apa? Y sama dengan Betul. sin Y sama dengan X. Benar. Jadi kemudian ini diturunkan terhadap X. Nah, terhadap X. Sin Y diturunkan terhadap X. Oke, betul. Sebentar, Ibu. Sin ini sama dengan 1. Kemudian ini kan kalau diturunkan sin Y kan menjadi cos Y. Cos Y dikali dy per dx sama dengan 1 Y. Kemudian dy per dx sama dengan 1 per cos Y. Satu per cos Y. Nah, kemudian sehingga dihasilkan turunannya yaitu 1 per akar, kebablasan. 1 dikurangi X kuadrat. Seperti itu, Ibu. Sebentar ya. Cos Y, oke, dikalikan, oke ya, betul.
Nah, sebentar. Afni, nanti temennya akan tanya, seperkos Y itu kenapa menjadi akar 1 dikurangi E kuadrat? Coba digambarkan segitiganya. Dari mana segitiganya? Sebentar ini. Dari sin Y sama dengan X. Berarti bisa diganti kan? Yang itu nggih, gini Bu. Pakai segitiga aja, pakai segitiga siku-siku aja. Oh, oke. Kan di situ ya aku iso enggak gambar ya. Enggak pinter barikan gambar-gambar. Nah, di sini ini sin Y sama dengan X. Artinya apa? Kalau di sini Y, saya tuliskan Y, berarti yang di depan ini apa? X atau sin? Kalau saya punya di sini X. Terus berarti di sini 1. sisi miringnya 1. Kemudian yang di sini 1 dikurang ya, akar ya. Akar 1 dikurang E kuadrat. Nah, ini yang saya maksud. Jadi dari definisi yang Y sama sin Y sama dengan X, maka kan kita punya segitiga itu. Nah, kalau yang nanti ditanyakan di sini ada cos Y, kalian nggak usah bingung gimana cos Y. Karena ini adalah variabelnya X bukan Y. Maka yang Y diubah menjadi X. Gimana mau ubah dari X? Ya wis dari sini. Cos Y-nya apa? Cos Y-nya kan akar dari itu ya. Iya, 1 dikurangi X kuadrat. Itu ya. Jadi nanti bagaimana kalau saya punya Y sama dengan arkes tangen atau tangen pangkat -1, nggak iso diwaca ya Rek. Wis nggak pede aku. Nah, itu kalian nggak akan ada kesulitan. Jadi langkahnya sama, dikembalikan ke definisi fungsi inverse, fungsi balikan ya. Nah, oke, sebentar tak catat. Izin stop screen nggih Bu. Oke ya, Afni kelas. Oke. Nah, kemudian untuk integralnya, Bu, integralnya kenapa tidak tidak ke integral dari arkes sin atau sin pangkat -1 X, tetapi integral dari 1 per akar. Kenapa tadi saya harus kalian harus paham benar turunan dari fungsi arkes. Kalau turunan dari tangan apa? Nggak usah dibuktikan wes. Apa turunan dari tangan? Yang sudah menjawab nggak boleh jawab disik. Kayak Gilang wes mau mau unmute. Enggak Ibu, malah seneng bukan jawab. Ya. Ayo. Apa kalau tangan? Secant kuadratik. Apa kalau tangan? Sorry, bukan tangan X ya. Tangan pangkat -1. Arkes tangan pangkat atau Y sama dengan tangan pangkat -1 X. Apa turunannya? Jessica? 1/1 tambah X kuadrat, Bu. Jessica, kelas apa? Kelas B, Bu. Kelas B. Nah. Dicatat ini lali. Karena buku catatannya ada di Jember, nggak tak bawa. Oke, terus sehingga kalau saya punya integral dari 1 per 1 plus X kuadrat dx, kira-kira apa jawabannya? Adalah arkes tangen. Nah, kalau tadi Jessica menjelaskan turunan dari tangan pangkat -1 X itu kan sama dengan apa? 1 per
1 plus X kuadrat. Nah, kalau X-nya diganti dengan U, boleh enggak? Boleh, Ibu. Boleh. Berarti turunannya gimana? Tinggal Julia? 1/1 plus U kuadrat. Dikali? U per dx. Harus? Kalau U-nya terdiferensial, berarti harus Dimutlakkan. kok dimutlak? No, ayo, apa? Ayo. Revita, Kan juga, Bu. Diturunkan. apanya yang diturunkan? U-nya. U-nya. Artinya ya apa artinya? Kalau Bu Arika punya Y sama dengan arkes atau tangan pangkat -1 U, maka turunannya dy per dx-nya sama dengan du per dx per 1 plus U kuadrat. dy per dx dy per dx sama dengan du per dx dibagi 1 plus U kuadrat. dibagi. Oke, ya wis. Sama ya. Atau 1/1 plus U kuadrat dikalikan du per dx, itu gampangnya. Jadi gini, semua turunan mulai dari yang kemarin di semester 1 ya, kalkulus diferensial. Kalau di situ ada U yang terturunkan terhadap X, maka setiap mau menurunkan diturunkan sesuai dengan apa hasil turunannya dikalikan dengan du per dx. Itu gampangnya. Contohnya yang kemarin, eksponen E pangkat X Y sama dengan E pangkat 2X. Gimana caranya menurunkan? Ya tetap E pangkat 2X dikali turunan dari U. 2X turunannya adalah 2. Selesai. Nah, demikian juga untuk yang Y sama dengan cos pangkat -1X. Maka turunannya apa? Ayo kalau cos apa turunannya? Y sama dengan cos pangkat -1X, turunannya adalah Ega? Per akar 1 min X kuadrat. Apa? Negatif 1 per akar 1 dikurangi X kuadrat. Ya, kalau yang cos ya, diingat. Jadi pasangannya cos itu adalah sin. Kalau pasangannya secant itu adalah tangan. Nah, saya lupa ini nanti. Bentar, tak catat. Revita kelas apa Revita? Kelas B. Kelas B. Ega? Kelas C, Ibu. Ini Bu Arika nggak bedakan kelas A, kelas B ya. Tak anggap bodoh anak IKB. Nah, cuma saya nanti nginputnya di kelasnya itu susah kalau nggak ditanya kelasnya. Aku kan boleh. Kalau nanti ada integral, makanya di turunan itu harus diingat. Asalkan kalian sudah tahu prosesnya, makanya yang tadi Sapusin tak kongkon ya, yang Afni ya. Nah, Afni tadi sudah saya minta untuk bisa nggak menurunkan fungsi inverse. Kalau sudah bisa, kalian harus paham atau hafal semua dari yang mulai sin sampai kotangan, harus paham. Nah, kemudian kalau sudah hafal, gimana cara menghafal? Silakan buat catatan kerpean kecil itu, 1 lembar kertas mulai dari fungsi transenden, mulai dari fungsi len sampai di fungsi hiperbolikus. Silakan dibuat kayak kerpean dulu kalau kalian masih SMA ya, mungkin pinter buat kerpean tulisan kecil-kecil dikasih kotak gitu. Nah, ini fungsi eksponen, ini fungsi len. Tulis definisinya, kemudian grafik kayaknya sudah nggak perlu, kemudian apalagi turunan dan integral. Seperti yang kemarin saya suruh. Kalau yang kemarin tugas yang minggu lalu kan ada apa namanya latihan soal. Nah, itu enggak boleh ada latihan soal. Silakan dibuat harus 1 lembar kertas, enggak boleh bolak-balik, harus halaman depan.
buat semua fungsi transenden. Nah, kalau sudah nanti ditempel di depan cermin, di cermin itu kok di depan, kalau di depan kan kita ya. Di cermin itu ditempel, jadi pada saat pakai sisir, pakai jilbab, kalau anak cowok kan nggak pernah pakai sisir ya, berarti jangan di cermin. Dan kayaknya di kosan cowok nggak ada cermin kayaknya. Nah, taruh di tempat yang kira-kira sering kalian lihat. Di mana biasanya kalau cowok itu biasanya lihat apa? HP, Bu. Oh, HP. HP kadang-kadang yang dibuka kan bukan filenya. Nah, tetapi saya tidak menuntut kalian harus hafal. Yang penting konsep bagaimana mendapatkannya sudah tahu. Nah, konsep mendapatkannya itu kan tadi sudah ya, seperti yang Afni sudah paham. Oke, berarti sudah selesai. Itu maksudnya ya. Paham? Nah, jadi mulai dari awal, mulai dari fungsi learn. Nanti mungkin Bu Arika sewaktu-waktu akan mengadakan kuis khusus fungsi transenden. Mulai dari awal, kalau kuis itu di bawah levelnya di bawah ujian akhir atau UTS. Jadi soalnya juga nggak terlalu sulit. Makanya saya suruh pakai itu, bawa itu. Boleh. Enak kan Bu Arika, ujian kongon kayak kerpean dhisik. Nah, udah. Terus fungsi hiperbolikus. Apa definisi fungsi sin hiperbolikus X? Apa definisinya? Y sama dengan sin hiperbolikus X itu adalah sama dengan Y sama dengan apa? Kalau sin hiperbolikus. Duh, kok lupa semua? Kan minggu kemarin tak suruh merangkum ya. Aja cuma nulis Pak iki. Nyuntuh ini kayak aneh. Ya kan tugas enggak apa-apa nyuntuh ya Bu. Iya, wes gak apa-apa. Ayo pokoknya di anak sing jawab. Trian. Oh, siapa ini? Alfi. Ayo Alfi, apa Alfi? Sinus hiperbolikus dari X atau disimbolkan dengan sin HX sama dengan E pangkat X dikurang E pangkat negatif X per 2. Ya. Nah, cos. Kalau cos apa, Alfi? Kalau cos yang negatifnya tadi itu diganti dengan plus Ibu. Jadi cos HX sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat negatif X per 2. Ya. Alfi kelas B ya? Kelas C apa kelas B? Kelas C. Oh, kelas C. Oke. Nah, itu yang harus diingat. Artinya, kalau mau mencari turunan dari sin hiperbolikus E, berarti kalian harus menurunkan fungsi dari Y sama dengan dikurangi, turunkan itu. Kan fungsi eksponen kan sudah. Pasti nanti hasilnya ya akan kembali lagi ke cos. Ya kan? Ada yang mau mencoba menuliskan? Coba benar enggak kalau turunannya itu nanti bisa menjadi cos? Ada? Jadi dimisalkan Y sama dengan sin HX. Nah, turunan dari Y itu kan di sini turunan dari fungsi sin kan cos. Jadi turunan fungsi sin dikalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung. Cos HX dikalikan
turunannya dari X kan 1, berarti 1 turunan, sehingga dy per dx sama dengan cos Hx. Gitu, Ibu. Kurang lebih sifatnya sama seperti Bukan di itu situ. maksudku, Alfi. Tadi kan Y itu kan didefinisikan Y sama dengan sin hiperbolikus X. Artinya Y sama dengan apa tadi? E pangkat Oh ya, E pangkat. setengah dari atau E pangkat X dikurangi E pangkat negatif X dibagi 2 kan? Iya. Ya, kalau fungsinya dalam bentuk fungsi eksponen, kalian untuk mendapatkan dy per dx-nya nggak akan ada masalah, sama nanti. Ya wes, tak coba ya. Pokoknya jodinya lo lihat tulisannya lek. Nah, tadi Elvi menuliskan Y sama dengan apa? Ini ya, yang definisi itu E pangkat X, kemudian dikurangi E pangkat negatif X dibagi 2 kan? Nah, ini ada X-nya. Atau setengah dari itu. Nah, kalau saya punya fungsi ini, kalian kan nggak kesulitan mendapatkan turunannya. Atau Y aksennya sama dengan apa? Setengah E pangkat apa turunannya ini? Kan gampang ini, Sira. Ini karena terlalu mudah sehingga nggak jawab semua, apa nggak ngerti? Setengah negatif X, gitu kan? Nah, ya apa menurunkan iki? Jadinya apa? Setengah kali X, E pangkat X dikurang negatif 1 setengah X pangkat negatif X. Setengah dikali negatif 1 E pangkat apa? Negatif X. Negatif X. Oke. Terus ini disederhanakan menjadi setengah E pangkat X ditambah setengah E pangkat negatif X. E pangkat negatif X. Nah, ini kan boleh ditulis E pangkat negatif X dibagi 2. Nah, ini definisi apa? Cos Hx. Definisi cos Hx. Makanya ini podo. Nah, kalau kalian mau menurunkan ini kan nggak bisa, karena kan belum tahu definisinya apa. Gitu ya, sama halnya pada saat mau menurunkan A pangkat X. Kalau saya punya Y sama dengan A pangkat X, apa turunannya? Jelas lali gitu kan. Ya, lupa ya. Duh, itu sudah 2 minggu yang lalu, sudah Bu Arika lupa. Ya wes, nanti dicek lagi. Yang penting kalian tahu caranya, konsep dasarnya tahu. Nanti pada saat kapanpun, kalau kadang, nah gimana caranya? Yang definisi E pangkat. Kalau saya punya Y sama dengan A pangkat E, gimana saya mau mencari turunannya kalau saya hanya fungsi itu? Apa turunannya? A pangkat X kali A pangkat X. Apa? A pangkat X kali X dikali ln A. Nah, ya wes. Nah, memang harus dianodis ya, diilok-ilok di Ibu Arika ben apal. Oke. Jadi harus
Tahu ya konsepnya itu karena dari mana ya? Karena dari definisi juga bahwasanya A pangkat X itu definisinya sama dengan apa? E pangkat X ln E pangkat X ln A. Oke, ya E pangkat A. Oke, saya mau siapa yang jawab? Alfi tetap ya, yang barusan. Enggak, Ibu. Ya wis, oke. Ya sudah bisa di stop share. Jadi nanti kembali lagi ya. Kalau Bu gimana kalau misalkan mau menurunkan tangen hiperbolikus? Lah kalau tangen hiperbolikus ya kembali berarti menggunakan apa? Pakai UV boleh. Pakai U per V sin per cos. Nah ya wes diturunkan itu kan bisa. Bu, kalau saya mau pakai definisi gimana, Bu? Ya harus dikembalikan. Berarti E pangkat setengah E pangkat E dikurangi, dibagi, kembali lagi ke situ. Sama aja nanti hasilnya. Ya. Oke. Nah, itu hiperbolikus. Kalau integralnya berarti gimana? Identik ya. Apa integralnya dari sin? Sin hiperbolikus X integralnya Cos hiperbolikus. Ya sama dengan cos berarti tinggal dari fungsi dari hasil turunannya atau gunakan TDK1 atau bahwasanya integral itu anti turunan. Oh, saya kembalikan lagi ke turunan gitu ya. Nah, itu untuk yang hiperbolikus. Maka tadi sudah saya sampaikan, silakan dibuat ringkasan untuk semua fungsi transenden dalam bentuk satu lembar kertas. Ya. Nah, kemudian untuk teknik integrasi dimulai dengan teknik substitusi. Itu sudah disampaikan sama Bu Lela pada saat yang kemarin. Sama Bu Lela, sama Bu Raffi, sama Pak Randi, ya kelas C sama B. Oh ya betul, karena dosennya beda-beda yang kelas A, B, C, D. Nah nanti yang metode substitusi itu identik atau sama dengan yang materi sebelumnya, hanya di sini melibatkan fungsi transenden. Jadi silakan nanti dicoba. Kalian perhatikan fungsi tersebut harus memisalkan apa, bergantung dari pengetahuan yang kalian peroleh di fungsi transenden. Kenapa tadi Bu Arika kalian buat kayak kerpean itu catatan kecil bahwasanya turunan ini adalah ini, turunan ini adalah ini, integral fungsi ini adalah itu. Nah, maka nanti di teknik integrasi, saya minta kalian kerjakan sebanyak mungkin latihan soal yang di bab berapa itu, yang teknik substitusi. Itu di bagian apa saya tidak hafal ya. Nah, di teknik substitusi itu karena beda-beda buku, ada yang bab 8.1, ada bab sekian titik sekian. Nanti dicek ya di buku Parsel. Nah, itu sebanyak mungkin. Boleh semua dikerjakan, boleh Bu kelompok saya hanya 10 misalkan. Boleh, tapi akan berbeda nilainya dengan kelompok yang lebih banyak. Paham? Nah, silakan dibuat kelompok aja. Bu Arika enggak mau apa sendiri-sendiri, wes nggak usah karena kan ini harus kerjasama. Nah, saya sarankan karena ini kelompok, nanti yang mengerjakan, misalkan kalau kakak tingkat kalian yang kemarin itu diakali gini, misalkan satu kelompok, Gilang, Alfi, kemudian Ega misalkan. Ada 3 kelompok. Kadang-kadang itu dibagi biar supaya banyak itu yang dikerjakan. Ayo Gilang kerjakan 1 sampai 10, Ega 11 sampai 20, seterusnya Alfi yang menyelesaikan. Tetapi Ega harus kan mencontek ya. Istilahnya belajar dari pekerjaannya si Galang.
Nah, si kok Galang. Kenapa kok Gilang mengintegralkan? Ada langkah 1, ada langkah 2, ada langkah 3. Itu pelajari. Jadi karena tugas itu silakan walaupun kita nyontoh, walaupun kita tinggal tulis, pada saat menulis itu silakan kalian pelajari juga langkah-langkahnya. Kenapa menggunakan cara ini? Kenapa menggunakan cara ini? Oh, saya padahal harus pakai cara 1 ini, 3 langkah selesai. Lah kok punyanya Alfi hanya 2 langkah selesai. Oh, ternyata ada 1 langkah yang bisa disederhanakan dan sebagainya ya. Nah, ini walaupun kelompok silakan kalian masing-masing kelompok juga harus mengerjakan. Tetapi nanti yang diupload di MMP nggak usah semua kelompok, 1 kelompok aja mewakili. Tapi jangan titip nama, ya. Nah, Japri ke Bu Arika, kalau 1 kelompok ada yang Bu Arika ini kelompoknya saya ber-4, tetapi yang ngerjakan hanya saya dan ini. Hanya berdua, yang ini hanya titip nama. Japri ke saya, ya. Nah, nggak usah ditulis nang grup, mulai nang grup ketemu. Nanti kalau ketemu di kampus nggak disopor orang tahun. Ya, gitu ya. Jadi di MMP sudah saya kasih batasan terakhir besok jam 8. Nah, silakan dikerjakan mulai hari ini. Bu, saya selesai jam 11 sudah selesai. Ya wes diupload gitu ya. Jadi manfaatkan ini ada kuliah. Oh ya wes tak kerjakan soal-soal yang ada di buku parcel. Ya, insya Allah mudah kalau kalian paham mana yang harus dipilih sebagai U, mana yang harus disubstitusi nanti. Yang U-nya ini yang mana? Kalau kalian salah dalam memilih U, nanti langkahnya kalau nggak tambah sulit, tambah nggak karu-karuan. Nah, yang perlu diingat lagi, kalau diintegralkan terhadap X, atau diintegralkan terhadap U, maka tidak boleh ada variabel X di dalamnya. Misalkan, masih ada integral seper UX misalkan. Nah, kalian memaksa terhadap di U. Nah, itu menjadi ln UX. Nah, itu tidak boleh. Karena sudah X di sana sebagai variabel. Itu ya, harus diingat. Bahwasanya kalau diintegralkan terhadap U, maka di dalam integrasinya tidak boleh ada variabel selain U. Yang variabel X harus diganti. Makanya itu namanya substitusi. Diganti kemana, Bu? Ya diganti ke dalam variabel U. Supaya nanti di dalam integrasi itu hanya variabel U semua. Paham? Ya, oke. Silakan bisa dikerjakan mulai sekarang, dibagi kelompok dulu, tapi yang kelas C bareng kelompok sama kelas C ya, kelas B sama kelas B. Nanti Mbak Rika susah ngoreksi nih, Rek. Ya, namanya dosen kan gini juga enak dewe ya. Oke, gitu ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya. Untuk setiap anggota kelompoknya berapa, Ibu? Ada batasnya berapa, wes? Ini yang kelas D mintanya 4. Satu kelompok 4 orang. Jadi mungkin 10 10 10 jadi 40. Atau mungkin 25 25 25 jadi 100. Mau 4 juga? Izin Ibu. Untuk kelas C kan anaknya 30 jadi 5 mungkin. Gampang itu. Oh, gitu ya. Enggak apa-apa. Yang kelas C berapa? 5 berarti. Satu kelompok 5. Ya, Gilang? Boleh. Oke, yang kelas B. 40 kayaknya kelas B. 40 ya. Itu ta. Bu ya 55 Bu sama kayak kelas C. Ya wes 55. Aduh. Gimana? Ya? Kelas B, siapa yang mewakili kelas B? Aku nggak hafal. 4 saja. 4. Oh iya, no. Saya wes 4 ya. Ya, Mbak. Akeh-akeh kok susah ngontaknya. Ya wes, silakan dikerjakan mulai saat ini, dicoba. Kalau mau pakai forum diskusi,
pakai Zoom, mahasiswa juga dapat yang unlimited ya. Dapat juga kan pakai email UNED itu? Zoom-nya bisa? Boten. Loh, katanya bisa kok mahasiswa. Coba wes. Kalau cuma 2 orang bisa, Ibu. Kalau lebih tidak bisa. Unlimited. Oh gitu. Ya wes, ini tadi Zoom-nya kelas C ya. Kelas C. Kalau mau pakai diskusi pakai Zoom tak buatkan. Ini hostnya tak gantikan ke Gilang gitu tak. Nanti yang kelas B masuk ke yang di MMP juga. Gimana? Diskusi pakai WA aja sudah Bu. Ya wes pakai WA karepmu wes Rek. Pakai WA. Ya. Bosen ngadep laptop yo, mending ngadep HP kayaknya. Oke. Ya sudah. Ini bisa saya akhiri dulu. Mohon maaf saya jam 10 ada acara lagi, ada presentasi lagi. Nah, juga bukan mahasiswa yang dikonpresentasi, Bu Arika juga. Ya sudah saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.